Halo friends, di sini kita punya soal tentang turunan. Carilah semua titik kritis dan carilah nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, di sini seharusnya n. Nah, masing-masing fungsi mempunyai dari asal min 2 hingga 4. Nah, perlu diperhatikan bahwa min 2,4 dimaksudkan adalah untuk x-nya lebih dari sama dengan min 2, namun kurang dari sama dengan 4. Di sini pada tanda pertidak samanya kita gunakan tanda sama dengan karena kurung yang digunakan adalah kurung siku. Jika kita gunakan kurung biasa, berarti tidak ada tanda sama dengannya. Nah, sekarang perhatikan bahwa kita diberikan untuk grafik fungsinya adalah seperti ini. Jadi kita punya di sini min 2 yang di sini dan untuk 4 berarti kita punya di sini ujungnya seperti ini. Perlu diperhatikan bahwa titik kritis ada 3 macam, yakni titik batas, titik stasioner, dan juga titik singular. Mari kita bahas satu persatu. Di sini kita akan tentukan terlebih dahulu mana yang termasuk dalam titik batas. Titik batas adalah titik yang berada di ujung domain. Jadi kita perhatikan di sini, yang di ujung domain berarti ketika x-nya adalah min 2 dan juga x-nya adalah 4. Otomatis dapat kita langsung lihat dari grafiknya. Kita punya di sini ketika x-nya min 2, berarti di sini titiknya sebenarnya koordinatnya adalah min 2,0. Dan di sini yang untuk 4 juga kita perhatikan, di sini untuk koordinatnya adalah 12. Jadi kita punya 4,12. Kita sudah mendapati untuk titik kritis jenis yang pertama dari titik batas yang adalah min 2,0 dan juga di sini kita punya 4,12. Berikutnya kita akan tentukan untuk titik stasioner. Di mana untuk titik stasioner adalah titik di mana untuk y aksanya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, untuk dy per dx sama dengan 0. Jadi kita perhatikan di sini, untuk dy per dx sebenarnya dapat kita selidiki melalui gradien dari garis singgung. Karena mari kita kembali bahwa untuk gradien garis singgung dx sama dengan x0 sebut saja, ini akan sama dengan dy per dx dx sama dengan x0. Jadi untuk mendeteksi mana titik yang y aksan atau dy per dx sama dengan 0, kita lihat saja mana yang jika kita buat garis singgung, gradiennya akan sama dengan 0. Yakni untuk gradien yang sama dengan 0 berarti garisnya adalah garis lurus seperti ini, memanjang secara horizontal seperti ini. Nah, perhatikan bahwa berarti jika kita coba buat seperti ini, tentu saja di sini masih ada gradiennya tidak 0. Dan juga di sini jika kita perhatikan kita buat seperti ini, berarti gradiennya tidak 0. Nah, sedangkan jika kita buat seperti ini, perhatikan bahwa garis singgung yang terbentuk adalah garis lurus horizontal seperti ini, yang tentunya gradiennya adalah 0. Berarti di titik ini, yakni titik 0,4, turunannya adalah 0. Dengan kata lain, ini merupakan titik stasioner. Jadi kita punya untuk jenis yang kedua di sini, titik stasioner, kita peroleh titiknya adalah 0,4. Sedangkan perhatikan bahwa di titik yang ini, nampaknya ini merupakan titik stasioner. Namun nyatanya tidak, ini merupakan titik singular. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, perhatikan bahwa di sini tidak ada titik lain yang sebagai titik stasioner, karena jika kita buat garis singgung di sini, ataupun di manapun, nah ternyata di sini nanti yang terbentuk gradiennya tidak 0. Berarti untuk y aksennya tidak 0. Nah, sekarang barulah kita berpindah ke titik singular. Perhatikan bahwa titik singular ada titik di mana untuk y aksen atau turunannya tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah, perhatikan bahwa di sini untuk titik yang lainnya jika kita buat garis singgung, tadi ternyata di sini akan ada garis singgung yang terbentuk, berarti memiliki gradien, dengan kata lain memiliki turunan di titik tersebut. Namun lain halnya di 2,0 ini, karena jika kita paksakan kita bentuk garis singgung, ini tidak akan terbentuk garis singgung. Karena di sini titik 2,0 untuk grafik fungsinya adalah runcing. Jadi jika kita perhatikan untuk seperti ini, tentu saja ini bukan garis singgung. Jadi perlu diperhatikan bahwa titik yang runcing seperti ini untuk turunannya ini tidak ada atau tidak terdefinisi. Akibatnya, perhatikan bahwa di 2,0 ini tidak ada turunan dari fungsinya yang terdefinisi. Jadi sebenarnya ini merupakan titik singular. Jadi kita dapati 2,0 ini merupakan titik singular. Nah, kita sudah mendapati ini adalah titik kritisnya. Sekarang kita akan tentukan untuk nilai maksimum maupun nilai minimum. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk nilai maksimum ataupun nilai minimum sebenarnya dicapai di titik kritis. Jadi perlu kita ketahui bahwa titik kritis ini sebenarnya adalah calon dari titik maksimum ataupun titik minimum. Nah, berarti di sini untuk menentukan mana yang merupakan titik maksimum ataupun minimum, kita lihat saja dari ordinatnya. Mana yang paling besar menjadi nilai maksimum dan mana yang paling kecil menjadi nilai minimum. Nah, perhatikan di sini kita bandingkan 0, 12, 4, 0. Nah, mana yang paling kecil? Tentunya 0. Mana yang paling besar? Tentunya 12. Berarti nilai maksimumnya 12 dan nilai minimumnya adalah 0. Sampai jumpa di soal berikutnya.